Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita setelah Meet ini tentang kita mulai dengan metode pengumpulan data. Ya, saya hanya akan masuk mungkin 3 kali dengan yang ini ya. Setelah minggu lalu sebelum Meet saya masuk 1 kali bicara tentang bagaimana melakukan tinjauan pustaka atau literatur review. Bagaimana pengutipan plagiarisme dalam konteks para plagiarisme sudah saya jelaskan. Juga dalam konteks hubungan antara tinjauan pustaka dengan kerangka berpikir. Ya. 3 sesi selanjutnya ini mulai hari ini, atau sesi ini, saya lebih fokus kepada bagaimana metodologi penelitian yang sifatnya kuantitatif. Kemarin katanya sudah ada dengan Pak Henry dengan kualitatif, berarti dengan Pak Henry nanti 4 sesi itu termasuk kemarin juga yang khusus bicara tentang metode penelitian kualitatif ya. Dalam penelitian kuantitatif khususnya, untuk kualitatif juga seperti ini sama ya, secara penelitian secara umum kita membutuhkan data. Jenis datanya, jadi bukan metodenya ini ya. Kadang-kadang mahasiswa menulis metode penelitiannya data primer, data sekunder, itu salah. Jenis datanya ya, jenis datanya data primer dan jenis datanya sekunder. Metodenya bukan metode penelitian data primer, bukan metode penelitian data sekunder, tapi jenis datanya primer dan sekunder. Primer itu artinya data atau informasi yang disampaikan langsung atau kita peroleh langsung dari sumber atau pemilik informasi. Sementara kalau data sekunder itu data yang sudah terkumpul sebelumnya, kita minta dari dinas instansi terkait, nah itu berarti data sekunder. Ada daftar-daftar statistik, laporan-laporan statistik atau laporan-laporan penelitian-penelitian yang sudah dikompilasikan, report-report yang sudah dikompilasikan. Nah, itu artinya datanya data sekunder ya. Metode penelitiannya, nah ini metode pengumpulan datanya untuk data primer ya. Jadinya data yang akan kita minta langsung dari orang-orang tertentu, di mana orang-orang tersebut menyampaikan kepada kita informasinya. Nah, itu primer artinya ada 7 jenis ya, atau 7 metode. Yang pertama itu observasi, kedua fokus group discussion, ketiga rapid rural appraisal, survei ya, survei itu bisa bersifat melalui interview atau melalui informan kunci. Kemudian ada inventarisasi, survei lahan, eksperimen. Dari buku-buku lain mungkin banyak lagi yang disebut metode pengumpulan datanya. Ya, ini kebetulan dari satu buku saja, buku Nazir menyebutnya seperti ini. Ya, nah kita coba jelaskan satu persatu masing-masingnya. Ya, observasi. Observasi ini biasa dilakukan baik pada penelitian yang kualitatif maupun penelitian yang kuantitatif. Ya. Observasi itu artinya kita sebagai peneliti, ya peneliti itu melakukan kontak langsung, mengamati, ya mengobservasi itu artinya memang mengamati, ya bisa sambil berkomunikasi, ya diobservasi, diamati, bisa juga langsung diobservasi. Yang diamati perilaku orang, bisa juga yang diamati benda-benda, ya misalkan kalau kita mengamati bagaimana pengelolaan irigasi, nah, kita lihat bagaimana mereka gotong royong, kita lihat bagaimana mereka pergi ke hulu banda, membuka saluran, membersihkan saluran, nah, itu pengamatan namanya, observasi namanya. Atau Anda lakukan observasi bagaimana proses pengolahan, nah Anda observasi, Anda lihat, Anda perhatikan mulai dari bagaimana bahan bakunya dipilih, disortir, dibersihkan, dicuci atau diapakan, Anda amati, Anda catat, Anda record dengan kamera, silahkan. Pada saat Anda amati, Anda boleh bertanya, boleh. Nah, ini diapakan? Kenapa diinikan? Keluar dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya why, how, dan sebagainya, itu merupakan
kombinasi dari penelitian observasi atau pengumpulan observasi ya. Bisa menggunakan alat ya, apakah itu kamera ya, direkam kamera, diwawancarai juga dengan kamera. Nah, observasi itu komplit artinya dibandingkan dengan melihat aja tanpa bertanya, mungkin lebih baik melihat sekaligus sambil bertanya ya. Karena kalau penelitian itu niatnya kan meneliti. Meneliti itu kita seberapa telitinya kita sebagai peneliti. Jadi kalau kita ke lapangan, udah cukup. Nah, itu berarti kita motivasi untuk menelitinya kurang. Penelitian yang observasi, yang menggunakan metode observasi ini teliti. Sama seperti kalau kita seorang pengamat biologis, ya, dia meneliti, dia mengamati sampai sekecil-kecilnya. Kalau perlu digunakan mikroskop yang semakin canggih, semakin canggih. Nah, itu berarti observasinya semakin teliti. Kalau sosek bagaimana observasinya? Udah saya lihat kemarin sudah seharian cukup. Padahal dia belum meneliti, belum mengobservasi dengan detail. Dia tidak lihat, dia lihatnya dari jauh-jauh aja, dia rekam dari jauh, tidak mau direkam dari dekat, tidak mau mendekat. Nah, itu merupakan ya ketelitian dari peneliti dalam melakukan penelitian observasi, metode penelitian observasi. Jadi yang disebut observasi, bayangkan seorang pengamat eksakta yang melakukan observasi terhadap sesuatu. Dia akan berusaha seteliti mungkin dalam melihat suatu benda. Nah, seorang sosial ekonom juga seperti itu. Kalau dia melihat perilaku, kegiatan, aktivitas, yang mana yang lebih bagus? Diamati lebih dekat kegiatannya atau dilihat jauh-jauh aja? Kan gitu. Ya. Nah, itulah observasi maksudnya. Nah, observasi kalau kita sambil melakukan kegiatan bersama pihak yang kita observasi, berarti ada unsur partisipasinya. Ya, misalkan Anda melakukan pengamatan terhadap cara pengolahan ya di salah satu agroindustri. Anda ikut berpartisipasi, ikut membersihkan, ya kan? Pada saat Anda membersihkan, Anda mendapat petunjuk dari pengusahanya. Bersihkannya jangan dipegang gitu aja, digosok pakai ini, diinikan, dibersihkannya begini. Nah, sampai seperti apa? Itu belum bersih itu, harus seperti ini bersihnya. Nah, komunikasi itu membuat semakin clear. Tidak sekedar menyebut bahan bakunya dibersihkan. Dibersihkan seperti apa? Pada saat kita melakukan bersama partisipatori, kita tahu dibersihkan itu sampai bagian. Diiris. Kalau cuma ceritanya diiris selesai memang, tapi nggak teliti itu namanya. Anak SMA juga bisa itu. Oh, itu dibersihkan, kemudian diiris, kemudian digoreng, selesai. Diirisnya seperti apa? Bagaimana mengirisnya? Mulai dari mana mengirisnya? Dari belakangnya atau dari depannya, melintangkah, membujurkah, miringkah, tegakkah, berapa tebalnya? Nah, kalau Anda tidak lakukan coba, kita tidak tahu. Oh, itu salah deh, nggak seperti itu. Itu harus begini, itu begini. Kita coba, itu terlalu tebal, coba lagi ini. Nah, menunjukkan bahwa oh ternyata membutuhkan keahlian khusus, keterampilan. Nah, di situ. Jadi penelitian observasi bukan berarti oh sudah selesai, saya sudah lihat semuanya. Enggak. Peneliti, kita meneliti, dilihat ya, berpartisipasi menjadi lebih baik. Asal tidak mengganggu. Nah, itu obstruktif atau unobstructive ya. Sejauh kita tidak mengganggu. Bisa tidak terstruktur. Kalau terstruktur maksudnya kalau kita bicara pengolahan misalnya atau processing, bagus terstruktur mulai dari awal sampai akhir. Jangan dilihat di bagian tengahnya, dilihat lagi di ujungnya, dilihat lagi di depannya, lihat lagi di belakangnya. Kalau mengobservasi sesuatu yang sifatnya prosedural, bagus melakukan observasinya terstruktur. Mulai dari langkah 1 sampai langkah akhir. Nah, itu harus terstruktur. Kalau tidak terstruktur seperti apa? Nah, misalkan kalau kita bicara pengelolaan irigasi, dia luas. Ya kan? Nggak mungkin mulainya terlalu terstruktur, mulai dari hulu dulu. Sudah, mana yang lebih duluan? Diwawancarai, didalami, diobservasi, kemudian baru ininya. Kemudian baru ininya. Boleh. Hal-hal yang sifatnya tidak
tidak bersifat flow yang memang penting, dia boleh saja dilakukan tidak terstruktur. Tapi kalau jelas dia berurutan, bagus dilakukan terstruktur. Jadi kalau pengamatan. Nah, apa yang kita gunakan kalau dia bersifat terstruktur atau tidak terstruktur? Kita punya checklist observasi. Jadi kalau Anda lakukan, dibuat di dalam proposalnya, metodenya observasi. Tapi lihat di belakangnya, di proposalnya, nggak ada panduan observasi. Apa yang mau diobservasi? Nah, nggak ada listnya, nggak dia buat terstruktur. Tanda bahwa belum menguasai apa yang mau diobservasi. Harus dibuat pedoman atau checklist observasi. Ya, nah itu. Jadi metodenya observasi, ada checklistnya observasi. Langsung atau tidak langsung, bisa juga Anda yang melakukan atau orang lain yang melakukan merecordnya. Apa keuntungan dan kerugian observasi?